Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Selamat bergabung kembali di kelas saya, di kelas e-Business Application Development, di mana di pertemuan pagi hari ini kita membahas tentang Google My Business untuk promosi, teman-teman. Ya, jadi seperti kita tahu, di mata kuliah e-Business Application Development sudah terurai beberapa materi. Ini materi 1.8 yang kemarin kita sudah diskusikan. Teman-teman sudah di sana bikin website e-commerce di mata kuliah sebelumnya bahkan. Kemudian di mata kuliah ini sudah diperbaiki. Ada beberapa penambahan fitur customer relationship management, ya. Kemudian teman-teman juga sudah belajar tentang content marketing, sekali lagi, content marketing dan copywriting untuk promosi bisnis, di mana ini penting sekali. Ini digunakan untuk mendukung materi pertemuan kemarin kita bicara media sosial, content marketing wajib sekali di sana. Dan pada pagi hari ini kita bicara Google My Business, ini juga perlu, gitu ya, terkait content marketing dan copywriting. Ini untuk besok-besok juga sudah ada gambaran apa yang akan kita bahas. Nah, kemudian untuk materi hari ini, sedikitnya ada 5 poin, teman-teman. Mulai dari pertama, mengenal Google My Business. Kemudian, alasan kenapa harus Google My Business, nanti kita bahas sekilas. Cara membuat. Nah, kalau cara membuat teknis, tidak akan saya bahas di sini. Kenapa? Karena ini butuh waktu yang lama. Tapi nanti modul saya sertakan dan saya yakin teman-teman pasti bisa. Gitu. Ini sebagai clue, sebagai informasi, materi ini hampir 100 halaman, teman-teman. Langkah per langkah saya capture, insya Allah teman-teman bisa mengikutinya. Kemudian fitur Google My Business, mungkin ini juga nanti akan saya terangkan, gitu ya, saya jelaskan live bahkan dari dashboard saya, ya nanti seadanya, kira-kira seperti itu ya rekan-rekan. Nah, kemudian yang terpenting nanti di sana adanya tips, rekan-rekan. Tips how to optimize our Google My Business. Jadi tips bagaimana untuk optimasinya Google My Business kita, gitu ya, agar lebih optimal, agar muncul di penelusuran Google dan seterusnya. Kira-kira seperti itu, rekan-rekan. Baik, masuk ke pembahasan kita yang pertama terkait memahami, gitu ya, paham apa itu Google My Business dan sebagainya. Namun sebelumnya, rekan-rekan, ini ada ilustrasi, gitu ya, ilustrasi bagaimana pelanggan kita menemukan bisnis kita. Ini juga sudah pernah saya bahas di kelas, gitu ya, bahwasanya di sana ketika customer atau pelanggan kita ini mencari sesuatu, maka di sana ada yang namanya think, gitu ya. Mereka berpikir. Di mana ketika mereka berpikir, di sana ada yang namanya micro moments. Jadi momen yang sangat kecil, gitu ya, micro moments namanya. Pelanggan kita berpikir mereka mau mencari apa misalnya. Kalau mencarinya mungkin sudah ada clue ya. Misalnya taruhlah jam tangan. Mereka memerlukan jam tangan. Nah, kemudian customer kita akan membuka gadgetnya, gitu ya, membuka gadgetnya dan akan melakukan penelusuran di Google, ya, akan search, mencari. Nah, ini momen ini dinamakan sebagai zero moment of truth, di mana customer kita itu mencari kebenaran, gitu ya, mencari informasi di Google
dengan cara tadi membuka gadget, buka browser, buka Google, kemudian tulis ya, diketik atau bahkan by voice. Ketikkan di sana jam tangan. Sementara customer kita itu idenya dia sedang mencari jam tangan, tetapi dia tentu bebas. Kita tidak bisa mengatur customer kita itu ngetik jam tangan itu apa. Apakah jam tangan yang murah, apakah jam tangan diikuti dengan merek, apakah jam tangan apa namanya, ya macam-macam. Intinya sekali lagi kita tidak bisa memaksa, atau kalau memaksa bisa ya, dimana kita tidak bisa mempengaruhi customer harus ngetik ini, ya kita nggak tahu. Kalau dipaksa nanti bisa by Google Suggest, tapi itu di bahasan lain ya rekan-rekan, itu di bahasan lain. Nah, kemudian tadi yang berikutnya adalah customer kita mengetikkan keywordsnya tadi jam tangan apa. Nah, kemudian yang berikutnya ketika muncul di Google ada berapa pilihan, tentu customer akan milih, gitu ya. Nah, maka dari itu idealnya rekan-rekan, idealnya adalah usaha kita itu sudah muncul ya, sudah ada di Google. Nah, memang clue-nya untuk saat ini Google My Business. Nah, Google My Business ini nanti tandanya adalah peta, Maps, Google Maps, itu akan dimunculkan lebih awal oleh Google. Sehingga memang ya idealnya usaha kita sudah didaftarkan di Google My Business. Kenapa? Karena agar lebih diprioritaskan oleh Google. Nanti kita cek. Nah, kalau apa namanya, tadi punya kita usaha kita sudah ada di Google, maka pertanyaannya adalah bagaimana usaha kita muncul di atas. Nah, ini nanti yang beberapa poin yang kita diskusikan di sana ya, rekan-rekan. Nah, untuk sampai sana, nah ini ada deskripsi situs, iklan yang persuasif, yang mengajak, gitu ya, gitu. Ada Google Ads, ada Google My Business website, ada Google My Business post, foto, itu nanti kita optimalkan di sana. Nah, kalau customer sudah ngeklik, gitu ya, sudah milih Google Maps kita, Google Ads kita, website kita, post kita, usahakan website kita itu atau Google My Business kita adalah ramah pengguna, gitu ya, ramah pengguna. Kemudian boleh juga rekan-rekan yang mempercantik, boleh juga nanti mengaktifkan fitur atau fasilitas website gratis dari Google My Business, boleh. Itu. Nah, kalau sudah, maka nanti diproses beli oleh pelanggan kita. Kira-kira seperti ini gambarannya ya, rekan-rekan. Nah, ini alasan mengapa Google My Business, ya ini karena salah satunya adalah traffic di google.co.id di Indonesia ya kira-kira itu mencapai 2,9 juta setiap hari. Walaupun memang di sana tentu ada yang mengetikkan berita, mencari berita, apa segala macam ya, seperti itu. Tapi setidaknya memang sangat banyak orang yang mencari informasi di Google, ya bahkan orang mencari produk juga masih ada di Google. Itu tercermin di apa namanya Google Keyword Planner gitu ya, di Google Suggest, kemudian di uh, Aber Suggest gitu ya, kayak di fitur atau layanannya Neil Patel itu juga masih. Kemudian yang berikutnya, nah ini cara-cara Google menampilkan bisnis kita. Ini ada yang pertama ada kata kunci ya teman-teman. Jadi orang atau customer mengetikkan sebuah kata, itu disebut dengan istilah kata kunci. Nah, kemudian di sana ada yang namanya iklan, ya rekan-rekan, iklan Google di sana. Itu clue-nya adalah ini, ada tulisannya ad ya, ad atau ads, atau kalau teman-teman browsingnya di setel dalam istilah bahasa Indonesia, maka itu iklan, itu ya, iklan.
Nah, kemudian ada yang berikutnya itu hasil pencarian organik, berarti website di sana tidak ada tulisannya iklan atau ad, itu berarti organik, ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah Google My Business, Google Bisnisku. Nanti kita bahas apa namanya live-nya seperti apa, gitu. Nah, intinya kira-kira Google My Businessku ini adalah kalau dalam istilah Google My Business dalam istilah Indonesia adalah Google Bisnisku. Itu adalah aplikasi gratis yang mudah digunakan untuk mengatur keberadaan bisnis kita dan meningkatkan hubungan dengan pelanggan yang potensial. Tentu secara online, baik di Google Search ataupun di Google Maps, gitu ya. Nah, Google My Business ini atau Google Bisnisku ini dapat diunduh secara gratis melalui Google Play Store ataupun App Store, gitu ya. Versi desktop, website juga ada, sehingga mudah sekali. Gitu. Nah, keuntungannya menggunakan Google My Business ini menurut penelitian ya, walaupun ini 2017, namun saya pikir masih relevan, di mana usaha yang muncul di Google My Business ini relatif 7 kali lebih banyak dipilih, gitu ya, dibanding yang website biasa. Kenapa? Karena mau nggak mau ini lebih awal munculnya. Nanti kita cek. Kemudian lebih awal dan lebih biasanya itu tercover dalam area kita, gitu. Sehingga otomatis 70% lebih meningkatkan kunjungan ke usaha kita dan umumnya ini 50% customer ini atau pelanggan kita itu lebih mempertimbangkan untuk membeli produk kita. Kira-kira seperti itu. Ini ya, listing. Karena nanti ada beberapa fitur yang bisa kita ini. Nah, alasan menggunakan Google My Business tadi, yang pertama mudah ditemukan, yang kedua bahkan bisa berhubungan langsung dengan pelanggan. Kenapa? Karena nanti di sana nomor telepon kita juga bisa dicantumkan. Bahkan sekarang sudah ada fitur chat ya, teman-teman. Sudah ada fitur chat live di sana. Kemudian mendapatkan pelanggan baru. Itu bisa mendapatkan pelanggan baru. Nanti kita bahas ya. Nah, kira-kira seperti ini. Nanti foto-fotonya memang idealnya dipercantik. Nanti saya ada contoh juga yang cukup bagus, gitu ya. Oke, mungkin ini dulu. Untuk selanjutnya saya akan share live share screen saya, gitu ya. Ya. All Windows saja, nggak apa-apa. Nah ini tadi kita bersepakat ya rekan-rekan, kita bersepakat tadi misalnya saya ada micro moment, saya seorang customer, saya micro moment, saya berpikir ini sebentar lagi jam makan siang, saya berpikir ayam goreng. Oke, misalnya saya mau makan apa? Resto. Nah ini resto ayam geprek boleh. Resto ayam geprek. Ini rekan-rekan, ini di saya ngetik resto ayam geprek. Tadi kalau Google Suggest, saya pikir rekan-rekan sudah paham ya, sudah paham yang namanya Google Suggest. Nah di sini tadi sesuai bahasan kita, maka saya resto ayam geprek ya, menulis resto ayam geprek, maka di sana langsung muncul map. Bahkan sebetulnya kalaupun kita nggak ngetik resto ayam geprek, saya hanya ngetik jam saja, jam ya, jam. Tidak ada clue makanan, tidak ada clue toko. Kalau tadi kan resto, resto ada clue
saya mencari makanan katakanlah. Kalau ini saya hanya ngetik jam saja, bahkan Google Maps sudah dimunculkan oleh Google, gitu ya. Saya baru ngetik jam. Nah, bahkan ini Google sudah tadi by location, tadi Google meminta apakah saya mau memasukkan lokasi saya di mana. Ya ini kira-kira rekan-rekan. Muncul. Nah, lokasi saya oleh Google terdetek ada di Kabupaten Banyumas. Gitu ya. Kabupaten Banyumas, sehingga bahkan mungkin Purwokerto, sehingga yang muncul di sini rekan-rekan secara otomatis sudah area dekat saya. Sahabat Jam, toko, jaraknya 4,2 mil mungkin ya, atau kilo. Ini cuma sayangnya statusnya close. Kemudian yang kedua Ambassador Watch, yang ketiga Juragan Jam. Nah, karena saya baru ngetik jam, gitu. Nah, ini gitu ya, sehingga penting sekali kita untuk ngetik, sehingga kita perlu sekali untuk memiliki usaha rekan-rekan. Tadi baru jam, apalagi kalau resto ayam geprek, gitu ya. Nah, ini yang akan muncul di sini juga rekomendasi-rekomendasi. Sehingga ketika kita bicara seperti ini, yang pertama adalah usaha kita usahakan muncul di sana dulu, di Google Map dulu, gitu ya. Yang kedua, kalau sudah kita terdaftar, maka yang berikutnya adalah how to optimize. Kira-kira seperti itu rekan-rekan. Itu ya. Nah, kali ini saya akan memang by ini ya, by penelusuran. Penelusurannya berapa dan sebagainya. Saya akan yang saya munculkan di sini contoh salah satu adalah telur asin ya. Telur asin ini kemarin dibuat oleh mahasiswa saya juga, sudah lulus gitu ya. Ini saya dimasukkan sebagai admin. Telur asin. Nah, telur ini kira-kira di Purwokerto suggest-nya telur asin di nomor 3 rekan-rekan. Gitu ya. Orang ngetik telur asin, terserah mau telur asin apapun gitu ya. Telur asin apapun silahkan. Walaupun secara suggest di sana adalah manfaat, kemudian cara membuat. Ya tidak masalah. Tapi ketika pembuatannya lama, ketika nanti pembuatannya eh, tidak mudah, maka sangat mungkin nanti eh, orang akan mencari yang apa namanya mudah, adalah dengan cara membeli, gitu ya, dengan cara membeli. Ya, oke. Oke, agak turun ya. Oke, tidak apa-apa. Karena ini by maps, by location. Baru telur asin, rekan-rekan ya. Baru telur asin. Kecuali kalau misalnya nanti telur asin Purwokerto misalnya. Ini nanti sangat mungkin. Nah, oke. Sudah muncul teman-teman. Telur asin Purwokerto. Maps, ada tulisannya. Nah, ini satu poin yang menarik ya, rekan-rekan. Satu poin yang menarik adalah ini telur asin Purwokerto. Saya yakin di Purwokerto ini banyak sekali. Tetapi kenapa kok ini agak jauh muncul? Ya, kalau kita cek di sini, nah ini maaf, 4,8 km, ini 40 km, ya ini 4,8 km, ini 4,0 km, bahkan ini 7,6 km. Kok munculnya seperti ini? Nah, ini kita langsung masuk ke tips dulu ya teman-teman. Kita masuk ke tips. Sebetulnya yang pertama kali mau nggak mau, jadi di sana nanti ada kombinasi rekan-rekan. Kalau rekan-rekan sudah belajar membuat website, sudah belajar SEO, gitu ya, di sana ada yang namanya on page dan off page, SEO on page dan SEO off page. Nah, di Google My Business ini juga sebetulnya ada itu, secara garis besar dua itu rekan-rekan.
Ada on page dan ada off page, gitu ya. Nah, on page-nya mau nggak mau itu sebetulnya ya kata kuncinya adalah relevansi, relevan, ketepatan dengan kata kunci. Sehingga ya ini kita menebak ya, tentu kalau lebih tepatnya tentu menggunakan Google Keyword Planner, kemudian Google Ahrefs Suggest, mungkin teman-teman bisa langsung praktek. Nah, misalnya didapat tadi telur asin Purwokerto, maka clue-nya teman-teman usahakan ini keywords ini harus ada di usaha punya kita, harus ada di nama sebagai nama di usaha punya kita. Nah, ini rekan-rekan bisa lihat yang pertama telur asin bebek mas. Relevansinya ada telur asinnya dulu itu. Kemudian ini bebek mas gak ada Purwokertonya Pak? Tidak apa, karena sekali lagi ada di sana nanti relevansi. Yang kedua adalah lokasi. Nah, ini telur asin bebek mas ini lokasi saya di sini. Nah, yang terdekat dengan saya sementara adalah telur asin bebek mas, sehingga itu lebih prioritas, gitu ya. Nah, tapi ini Pak, dia 4,0 tentu harusnya lebih dekat ketimbang 4,8. Oke, nanti kita bicara off page-nya rekan-rekan. Jadi sekali lagi ada on page, ada off page. On page-nya adalah relevansi dan juga adalah lokasi. Itu dulu. Sehingga ini kedua ini katakanlah menang di lokasi. Oke, ini lokasinya jauh. Tapi relevansinya kita dapat ketimbang tanda kutip kompetitor kita yang lain nanti. Ya. Relevansinya kita dapat. Ada telur asinnya, ada Purwokertonya. Gitu ya. Nah, saran tetap ada brand kita usahakan masuk. Sehingga ini kemarin clue-nya adalah telur asin Aster Purwokerto. Walaupun lokasinya berada di sekitaran, kalau tidak salah ini sekitaran Baturaden. Tidak apa-apa, gitu ya, tidak apa-apa. Telur asin Purwokerto. Relevansi, itu dulu. Nah, kemudian ketika bicara on page, maka nanti kita otomatis bicara yang namanya fitur, ya rekan-rekan. Kita bicara fitur. Baik, saya buka telur asin Purwokerto. Nah ini kita bicara fitur. Maka kita optimalkan namanya fitur. Apa saja fiturnya? Ya, fiturnya yang pertama itu adalah lengkapi info dulu, rekan-rekan. Lengkapi info dulu. Ya, di sana tadi tips yang pertama adalah nama, usahakan sesuai relevan dengan keyword yang mungkin banyak orang kita kejar, sesuai keyword plannernya, sesuai Ahrefs Suggest-nya. Kemudian clue yang kedua adalah kategori teman-teman. Nah, kategori ini bisa maksimal nanti 3, ya. Mungkin bisa banyak, tapi idealnya maksimal 3. Ini baru 1, toko makanan sehat. Nanti tambahkan lagi, cara nambahkannya gimana? Pelan-pelan rekan-rekan. Clue, mulai dari urut abjad. A. Di A ini kira-kira ada nggak yang sesuai dengan usaha kita? Gitu. Kalau ada, kita ambil. Kalau nggak ada ya, kita cari yang lain. Kemudian B. Ada nggak kira-kira yang kaitannya dengan usaha kita di huruf yang berawalan B ini? Gitu. Ya, 3. Bisa tambahkan 3. Monggo nanti dicek masing-masing ya. Kemudian yang berikutnya alamat, mohon ini titiknya tepat. Mohon ini titiknya tepat. Kemudian yang berikutnya area ini boleh, mau dimunculkan boleh, enggak boleh. Kemudian ini jam buka. Nah, kalau teman-teman itu belum pede, katakanlah masih di rumah, enggak apa-apa. Hanya memang clue atau sarannya itu usahakan ini tetap bikin banner ya atau apa ini kecil yang menandakan ini emang ada, ini memang buat tempat usaha. Karena sekarang Google mintanya sampai sana rekan-rekan. Nah, kalau bukanya 24 jam ya monggo gitu. Tapi yang jelas ini clue-nya adalah disesuaikan dengan jam buka teman-teman. Gitu ya.
Kemudian nomor handphone juga diinikan teman-teman, disesuaikan. Kemudian ini nama pendek, @ Nah ini telur asin Purwokerto ini juga usahakan adalah sesuai clue ya, nama pendek, username lah ya. Kemudian ini websitenya nanti usahakan tetap diaktifkan. Saya nggak tahu ini sudah dioptimasi atau belum, masuk sini atau belum, gitu ya. Tapi minimal kalau ada itu menambah peluang, gitu ya. Nah ini telur asin aster purwokerto.business.site ini bisa dioptimasi juga teman-teman. Sehingga nanti targetnya nanti usahakan satu halaman ini punya teman-teman semua. Satu halaman ini nanti punya teman-teman semua. YouTube-nya juga. Bahkan minggu depan kita bicara media-media yang lain. Kira-kira itu ya. Kemudian produk, kemudian tadi layanan, keunggulan, gitu ya. Pokoknya usahakan ini itu kita tambahkan semua teman-teman. Usahakan kita penuhi, gitu ya, fitur. Kemudian yang berikutnya, usahakan juga di postingan ini rekan-rekan. Ya, tambahkan penawaran, tambahkan produk, info baru, acara kalau ada bahkan. Nah, ini silahkan dimaksimalkan. Ini sudah agak lama nggak diopeni ya bahasanya. Ya, tapi enggak apa-apa. Ya. Kemudian yang berikutnya ada fitur insight ya. Ada fitur di mana orang itu masuk ke bisnis kita itu pakai kata kunci apa sih, gitu ya. Ini memang keyword-keyword kecil ya enggak apa-apa, gitu. Ada berapa yang masuk satu bulan? Oh 333 penelusuran. Berarti ini menemukan dengan menelusuri kategori produk atau layanan. Misalnya tadi ngetik telur asin di Google, gitu ya. Kita bisa melihat insight-nya bagaimana. Ya naik turun, lumrah ya, lumrah. Ini kemarin sempat tinggi, saya nggak tahu ada apa, gitu ya. Tinggi, kemudian turun lagi, ya lumrah namanya usaha rumahan dan sebagainya, nggak apa-apa. Gitu. Kemudian fitur ulasan, nah ini kita mulai bicara on page, off page. Kalau on page-nya tadi foto dan sebagainya ini dioptimalkan. Nah, ketika kita bicara off page, maka mau nggak mau kita bicara sedikitnya ada dua hal teman-teman. Ada ulasan dan ada kirim pesan, gitu ya. Nah, ketika bicara ulasan rekan-rekan, nanti boleh, saya bilang boleh kalian itu saling review, tapi ada clue-nya rekan-rekan ya. Ada clue. Apa clue-nya? Ketika kita bicara ulasan, review, ingat, Google itu sudah menitik maps ya, GPS. Jadi, bisa saja saya nggak ke tempat kalian, saya review bisa, tapi itu secara nilai kurang bagus. Gitu. Lebih bagusnya adalah saya datang ke tempat kalian, saya foto di sana, kemudian saya foto sebagai review. Ya. Maka Google akan melihat itu istilahnya kalau di off page itu di link building ada DAPA, nah itu DAPA-nya tinggi. Istilahnya seperti itu. Gitu ya. Nah, kenapa? Karena Google walaupun kita tidak mengaktifkan GPS, Google itu tahu ngerekam kita di mana. Jadi memang lebih bagusnya adalah real time, itu ya lebih bagusnya. Kalaupun enggak, ya enggak apa-apa. Tapi idealnya adalah kita memang pernah ke sana. Kalaupun enggak lagi, usahakan fotonya adalah foto original. Maksudnya belum pernah dipublish dimanapun, atau belum pernah dipakai oleh orang lain. Itu. Kemudian tips yang berikutnya untuk review ini, ingat, Google itu punya yang namanya, kita cek ya, maps kita. Ada yang namanya level guide, teman-teman. Nah,
Semakin tinggi level guide-nya, sekali lagi ini DAPA-nya semakin tinggi. Ini saya menggunakan akun saya, Andi Dwi Rianto ya, rekan-rekan ya. Nah, ini ada nanti saya bisa cek, gitu ya. Cek, nah ini, kontribusi Anda, your contribution. Di level berapa? Semakin tinggi levelnya, maka istilahnya nilainya semakin baik oleh Google. Sehingga ya harapannya yang review di sini yang level guide-nya yang tinggi. Ada poinnya itu. Jumlah review bagaimana, Pak? Jumlah review oke, tapi tidak terlalu utama. Yang utama sekali lagi adalah live di lokasi. Yang kedua adalah level guide. Gitu. Plus lagi adalah fotonya nggak cuma satu, dan kalau bisa ketika ini menulis juga tidak cuma sederhana seperti ini, lebih berbobot, ya. Panjang kata, jumlah kata itu juga pengaruh. Kira-kira itu ya rekan-rekan. Kemudian yang berikutnya adalah pesan. Ketika ini kebetulan oh ya saya lupa. Untuk aplikasi pesan ini, kirim pesan ini hanya bisa di mobile ya. Hanya bisa di mobile rekan-rekan. Jadi di laptop tidak bisa. Jadi teman-teman harus install Google My Business, login akun yang sama dengan untuk mengelola ini, nanti di sana bisa mengaktifkan fitur pesan. Dan clue-nya ketika ada orang mereview, usahakan dibalas. Ketika ada orang bertanya, usahakan segera dibalas. Kenapa? Karena di sana waktu kita membalas itu juga dihitung, gitu ya, itu juga dihitung. Kemudian website, ada fitur website gratis, ini juga silakan diotak-atik, gitu ya. Kemudian ini juga nanti ada fitur bisa menambahkan pengguna, jadi bisa nambahin siapa sebagai admin, gitu ya. Juga bisa iklan langsung dari sini, gitu. Itu kira-kira teman-teman yang kita bahas di sesi hari ini. Jadi kita sudah tahu apa itu Google My Business, gitu ya. Kemudian fitur-fiturnya ini sudah kita bahas. Kemudian yang berikutnya adalah cara daftar. Tapi nanti untuk cara daftar saya bagi materinya saja. Itu. Kemudian optimize-nya, gitu ya. Nah, untuk itu ini ada beberapa tips tambahan, katakanlah tips tambahan. Ini yang sudah saya posting di map saya, di fanspage saya. Ini juga sudah saya cantumkan di materi linknya, nanti bisa dibaca-baca ya. Jadi ini optimasi Google Maps agar lokasi Anda muncul. Ini yang pertama tadi, kesesuaian relevansi, penamaan dan kategori usaha. Kemudian pastikan data yang harus diisi ini sudah lengkap. Kemudian verifikasi. Nah, ini nanti mungkin ada pertanyaan, Pak, verifikasinya susah, nanti ada caranya, ada clue-nya. Kemudian pengaturan jam buka tutup. Kemudian ini idealnya kelola dengan baik. Sama dengan halnya website. Kalau website kita nggak pernah update, nanti Google mengiranya punya kita usahanya nggak pernah jalan, jadi ya lama-lama akan turun. Tapi kalau kita menjaga konsistensi, customer kita tertarik dan sebagainya, akan buka. Kemudian ini tanggapi ulasan juga pesan ya, ini sebelum tertulis. Kemudian kemudian perbandingan antara kuantitas dan kualitas tanggapan dari pengunjung. Kuantitas jumlah, kualitas adalah level guide, gitu. Kemudian tips tambahan dari saya, gitu ya, ini adalah terkait verifikasi. Nah, sebelum kita bicara lebih jauh, verifikasi Google My Business ini ada lima. Ya. Yang pertama otomatis. Caranya gimana yang otomatis? Caranya adalah ketika rekan-rekan level guide-nya tinggi, tadi ya, makanya usahakan naikkan level guide dulu, itu biasanya otomatis. Kalaupun sekarang udah nggak bisa otomatis, ada by SMS, ada by telepon. Kalau level guide-nya tinggi. Kalau kurang tinggi, maka yang keempat adalah menggunakan postcard, kartu pos. Ya. Yang kelima,
Ini dulu ada namanya Trust Verified. Kalau sekarang Trust Verified itu kalau dulu scan by code, barcode gitu ya, QR code. Kalau sekarang by ada panitianya sendiri lah gitu ya. Cuma nanti kita nggak bisa bicara di sesi ini, ada di sesi lain. Biasanya itu ada mini workshop bareng-bareng gitu ya. Nanti ada Trust Verified-nya. Kemudian nanti ada satu lagi sebetulnya tambahan teman-teman. Otomatis bisa, syaratnya apa, clue-nya apa, teman-teman penuhi itu. Tadi contohnya adalah di foto ini, di foto rekan-rekan, maaf, ya. Nah di sini rekan-rekan itu ada pelang. Ini ada pelangnya, ini ada pelangnya. Kita tambahkan foto. Kemudian kalau memang agak susah nanti biasanya bikin struk lah, ya, bikin nota. Gitu ya, bikin nota di sana, desain cetak satu aja enggak apa-apa kalau keberatan. Ada namanya apa punya kita, ada nomor HP-nya, ada itu. Intinya untuk menjamin bahwa usaha Anda itu memang benar, itu nanti akan lebih mudah. Gitu ya, teman-teman. Nah, kalau susah kok nggak bisa-bisa, nah ini saya sudah nambahkan beberapa tipsnya ya, ada bikin banner juga, gitu ya. Itu kalau susah juga, kalau susah nggak bisa terdaftar, maka bisa telepon ke nomor berikut atau pakai support di formulir di sini rekan-rekan. Ini sudah saya tulis, rekan-rekan bisa memanfaatkan ini. Tapi clue-nya biasanya asal teman-teman ini apa namanya aktif gitu ya, asal aktif bikin daftar walaupun belum terverifikasi, aktif lengkapi, kemudian trust, fotonya ada, bannernya tadi ada, apa notanya tadi, kemudian aktif tiap hari posting, biasanya 3 hari bahkan sudah verified secara otomatis, biasanya gitu ya. Mungkin itu sementara rekan-rekan yang bisa saya sampaikan. Nanti silahkan diskusi lebih banyak, kita bisa diskusi lebih banyak. Monggo bisa mau di grup atau apa gitu ya. Juga materi saya ini nanti sudah tips saya ini sudah saya masukkan ke materi dan materinya juga sudah sangat lengkap. Ada 100 halaman lebih. Mungkin itu rekan-rekan, nanti ada pemantauannya by tugas, gitu ya. Saya sangat berharap sekali lagi goals-nya adalah rekan-rekan mahasiswa Universitas Amikom Purwokerto harapannya bisa maksimal. Harapannya bisa punya usaha sebelum lulus, harapannya bisa mendapatkan profit sebelum lulus dan harapannya ketika lulus nanti bisa membuka lowongan-lowongan. Ya, jadi bukan cari kerjaan tapi buka lowongan. Mungkin itu dari saya. Sekali lagi mohon maaf banyak kekurangan. Silahkan dioptimalkan ya rekan-rekan ya, nanti bisa dimaksimalkan dulu, praktek dulu ya. Kemudian boleh nanti sambil diskus di kelas kita. Itu. Terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Insya Allah pertemuan berikutnya harapan saya sesuai jadwal. Gitu ya. Terima kasih. Sampai jumpa pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.